Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mengenal seorang Coach Steven tahun 2017, ternyata berujung sampai di sini. Mengenal beliau, mengajaknya ke Hijrah Fest 2018. Dari situlah mulai beliau luar biasa pergerakannya ke semua komunitas dakwah. Di 2018 beliau menjadi media syahadat 18 mu'alaf saat itu, dan beliau ini selalu ringan tangan, Masya Allah, selalu memberikan pertolongan kepada acara kita. Bahkan di acara di Surabaya beliau mengerahkan beberapa kendaraan, juga pasukan volunteer, dan menawarkan untuk menyediakan ambulans di lokasi. Qadarullah, acara kami dibatalkan. Ambulans saya diluncurkan dari Bandung ke Surabaya ternyata tidak memuat siapa-siapa kecuali beliau sendiri. Diantarkan kembali ke Bandung. Masya Allah, seumur hidup saya bersaksi bahwa saudara saya Steven Indra Wibowo adalah orang baik. Saya bersaksi, Allah ya, dia orang baik. Dia juga sempat membantu pada saat saya baru berhijrah mencari keuangan. Beliau ajarkan saya untuk bisnis kopi dengan kopinya dia. Sekarang saya buka kopi dari Coach Steven. Menurut saya banyak sekali kebaikannya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salah satunya yang luar biasa kemarin, ketika acara dibatalkan, banyak pengisi booth makanan yang sudah berjalan berjam-jam dari daerahnya membayar untuk ikutan booth dan produksi makanan 300 porsi tidak jadi jualan. Tiba-tiba Coach Steven berpamitan sama istrinya, "Ma, aku boleh nggak borong itu makanan? Yang akibat kemarin ada sedekah ternyata." Kami panitia tertolong dari rasa malunya. Semua orang yang hadir di sana walaupun tidak pameran, tapi barang saya ludes, Mas, ada yang borong. Ternyata Coach Steven borong untuk sedekah semua. Nggak tahu berapa banyak sekali hal yang terjadi sama saya, keluarga saya, dan juga teman-teman semuanya. Sampai kami bersaksi bahwa Steven Indra Wibowo adalah orang baik. Wallahi, mudah-mudahan sekarang ini kita saksikan semua beliau sudah diampuni. Dan mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan akhir yang bahagia seperti beliau. Beliau kemarin ketika meninggal mendapatkan ciri-ciri meninggalnya orang saleh, tidak keluar kotorannya, badannya bersih, wangi, dan penuh dengan senyuman. Langsung disolatkan 40 orang lebih di ruangan. Masya Allah. Jujur saya iri seperti beliau, dan mudah-mudahan kita semua juga berakhir dengan husnul khatimah. Amin. Banyak sekali kebaikan yang tidak mungkin saya sampaikan satu persatu. Terima kasih untuk kesempatannya, dan selamat jalan positif. Insya Allah kita akan ketemu lagi di jannah. Terima kasih, saling mendoakan. Mudah-mudahan semua di sini bisa bersaksi bahwa kita semua bersaudara. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita lagi proses packing untuk mengemas face shield dan masker. Oh, ini apa nih kok? Ini foto sanitary. Ini Pak. Kepada masyarakat para pejuang nafkah Indonesia regional. Yang sudah masterin berdasarkan pulau. Jadi kebutuhannya khasmat. Suatu saat kalian akan menentukan kami dan kalian support untuk gaji saya dan tim ini untuk produksi
Ngomong-ngomong ini kok, apa namanya? Berarti total APD berapa unit produksi? Sudah produksi 41.000 sekarang ongoing. 41.000 ongoing, jadi mau 42.000. Kalau masker udah berapa? Masker 150.000 tambah 50.000 tadi baru jadi 10.000. Hampir 10.000 ding. 10.000. Terus masker yang buat dibagiin yang kayak gini nih, Mola Center kan bagi-bagi masker kain kayak gini. Nah kalau yang ini nih udah 80 ribuan, berapa sih? 84 ribuan lah jalan. Ini walaupun gini nih 3 lapis ya, ini 4 rangkap sebenarnya, 4 rangkap 3 lapis di dalam. Ini tebal sekali dan di sini kalau dilihat ada bayangannya, tetap saya pakaiin apa namanya stand aluminium buat ngebentuk hidung ini. Jadi nggak cuma kain doang. Jadi semua masker yang kita produksi, lihat di sini ada kawatnya. Jadi benar-benar kita kasih standar yang walaupun kita bagi-bagi itu gratis, tapi kita kasih standar yang benar. Yang masker masih produksi nggak? Masih. Sekarang jadi batchnya udah keempat ya, kan 150.000 itu 3 batch. Ini masuk 50.000 berikutnya, ini batch keempat. Kita lagi produksi, kita masih mau bagiin, tapi memang khusus untuk vaskes kita nggak bagiin ke umum. Yang umum kita bagiin yang model begini, sama yang model begini. Nah yang ini juga sebenarnya fasilitas-fasilitas medis yang kelas 1, artinya mereka yang pertama, mereka yang berhubungan langsung dengan pasien seperti puskesmas, klinik, pemulasaran jenazah, krematorium, jasa penyimpanan jenazah, maaf ya, ya kayak gitu-gitu, ambulan dan segala macamnya kita bagian yang ini, ya. Tapi kalau yang masker jenis-jenis yang seperti ini kita hanya memberikan kepada fasilitas kesehatan dengan dokter, dengan dokter atau tim medis khusus untuk penanganannya. Nah kalau itu kan dari total semua masker yang diproduksi, kemudian asmat yang terus masih berjalan, dan walaupun diproduksi banyak pun kebutuhan tetap masih kurang ya, karena pandeminya masih terus berjalan nih kan. Nah total yang dibutuhkan kalau boleh tahu tuh angkanya berapa kok untuk produksi total the whole semuanya tuh? Alhamdulillah untuk produksi pertama sebenarnya itu udah untuk masker ya yang pertama ya. Masker yang pertama itu memang dari simpenan. Alhamdulillah Allah nitipin simpenan di situ. Jadi waktu itu udah cukup. Terus waktu mau produksi hazmat memang waktu itu sempat kesulitan, dan alhamdulillah ada titipan Allah berupa rumah di daerah Bandung, ya udah jual dulu itulah. Habis itu ada rumah lagi yang di Jakarta yang lagi masih ada yang kontrak di situ. Jadi gue jual dalam keadaan isi. Tapi ya pas dibeli sama orang sama yang otak-otaknya lu jual juga gitu itu. Pokoknya semuanya, mau kucing-kucingnya gue jual semua. Enggak lah. Itu dijual juga, tapi belum laku atau udah? Udah, alhamdulillah, udah yang Jakarta sama itu, makanya kan bisa produksi kan. Kalau 40.000 hazmat ya, tentu bisa hitung sendiri lah, itu 4 miliaran kurang lebih untuk produksi. Dan sekarang ongoing lagi ke 20.000, walaupun aku baru start up di 1000-an, jadi mau ngejar goceng dulu, 45.000, bernambah dikit-dikit gitulah. Karena kemarin juga alhamdulillah bisa dijual cepat juga mobil-mobil yang Allah titipin. Ya, kemarin sempat beberapa kali aku taruh di story, terima kasih adikku itu udah membantu dengan membantu jualin aset dengan harga yang bagus. Jadi ya alhamdulillah bisa ngumpulin dana dikit demi dikit lagi. Jadi ya aku bukan tipikal orang yang ya bapak gua kaya gitu terus tiba-tiba gua minta duit, enggak, atau ya punya tabungan banyak, enggak ya, cuma dari situ aja. Dan itu semua alhamdulillah hasil dari kopi. Ya jualan kopi. Nah itu kan dari semua yang di apa namanya untuk produksi jual aset. Kemarin juga kalau nggak salah habis mengiklankan untuk jual rumah Salatiga atau nggak salah tuh. Terus apa namanya moge-moge dijual semua tuh kan, beberapa moge lah. Dijual juga gitu kan. Berarti total yang sudah dikeluarkan untuk dijual itu bisa sampai berapa tuh kalau boleh tahu angkanya, kisarannya? Enggak ada. Nah, ini pertanyaannya gini kok, ngapain gitu loh pertanyaannya.
Intinya tuh ngapain gitu sampai apa namanya nekat rela jual aset. Orang capek-capek ngumpulin aset, ini jual aset yang pasti hilang. Ibaratnya epidemi ini pasti akan lewat gitu. Dan pasti aset yang terjual nggak balik lagi. Karena misalnya buat produksi masker sudah pasti sekali pakai buang. Nah itu yang dikeluarkan itu kan mau nggak mau ya harus direlakan gitu. Walaupun mungkin ada dijual dalam bentuk apa namanya HPP-nya gitu kan, misalnya kan. Itu pun kalau dipikir-pikir ya berarti ya nggak ada margin lah, atau juga malah less jatuhnya dibanding modalnya gitu. Ngapain gitu ibaratnya kok? Apa sih yang mendasari sampai nekat-nekat kelakuin itu gitu? Sebenarnya gampang aja sih, Kri. Ya kan kita dari dulu dari dasar atau kita kan sering ngaji bareng nih, Ri. Kita juga sering dengar harta itu adalah titipan. Iya sih, ya nggak? Contoh dari gini deh, gue minjem mic yang ada di depan lu tuh, nggak ada lagi. Terus nanti baliknya dalam keadaan kotor, dekil, busanya terbang kemana-mana, kabelnya setengah putus setengah nyambung. Besok gue mau minjem lagi, lu kasih kan? Ya, benar. Jadi nggak? Ya. Jadi harta titipan dari Allah. Gue cuma pengen ini kembali dalam keadaan yang baik aja sih. Kan semua dititipin sama Allah. Suatu saat juga diambil sama Allah. Atau kita kembalikan. Kadang-kadang mungkin kita kembalikan kepada Allahnya dalam keadaan terpaksa. Artinya apa? Kitanya sakit, akhirnya jual buat berobat. Atau hilang. Atau misalnya kita kembalikan ke Allah dengan cara yang nggak baik. Kita jual, kita buat pakai judi atau apa segala macam, ya tak? Habis juga. Nah ini cuman gue pengen balikin ke Allah dalam keadaan yang baik aja. Semua kan dititipin, ntar juga balik lagi. Caranya gimana juga pasti balik. Ya itu emang magic ya, bukan magic jatuhnya, apa namanya, rahasia pola yang mungkin nggak bisa diterima sama akal gitu. Kita sama-sama mungkin yang berurusan dengan sedekah udah tahu keajaiban dari sedekah ini gitu. Tapi memang pola seperti ini sulit untuk diterima logika akal sih sebenarnya seperti ini. Tapi sampai antum ini nekat begini kan berarti sudah benar-benar pernah merasakan hal ini sebelumnya sampai yakin dengan hal ini kan ibaratnya gitu. Kalau sampai sedekahnya se ekstrim ini berarti pernah mendapatkan apa namanya backfire balik. Maksudnya incoming itu juga besar, pernah juga gitu. Berarti sesuatu yang pernah terbukti dan kembali akan coba dibuktikan kembali kan gitu. Tapi memang kadang-kadang berbisnis dengan Allah, kadang-kadang kita juga nggak berharap seperti berbisnis sama manusia. Kalau bisnis manusia kita kan berharap dapatnya uang. Kadang-kadang Allah kembalinya bukan dalam bentuk uang, bagaimana kok? Ya alhamdulillah. Sebenarnya sih gampangannya gini, apa ya? Gue dulu habis masuk Islam gembel gue. Terus Allah titipin gue, ya cukup lah ya kekayaan lah ya. Dulu pernah punya ternak ayam besar segala macam. Terus, nah itu yang aku bilang kembali kepada Allah dengan cara dipaksa. Artinya apa? Dalam bencana alam. Waktu itu peternakan ayam itu bangkrut karena bencana alam. Dan pada saat itu stres. Gila nih bentar nih. Cuman akhirnya alhamdulillah dapat nasihat juga dari beberapa guru-guru ya waktu itu. Kalau ini suatu saat akan kembali dengan cara apapun juga. Kamu mau setuju atau tidak setuju, either kamu ikhlas atau tidak ikhlas, ini akan kembali dengan cara yang baik atau dipaksa. Dan bagaimana itu kamu mengembalikannya, itu pilihan manusianya. Dan pada saat itu ya udah ikhlasin aja sih, bentuknya kayak gitu doang. Terus kalau memang kemarin-kemarin Allah nitipin lagi, ya sekarang dibalikin lagi. Artinya apa? Misalnya kita udah nggak cerita lagi ya seberapa nekat gue untuk mati gitu loh. Maksudnya gue nggak peduli sama kematian dan bagaimana cara gue mati dan bagaimana setelah gue mati. Kalau next gue mati, ya alhamdulillah hartanya lagi nggak ada kan enak, nggak kelamaan ditanyain loh.